menunjukkan warna yang berbeda. Dia terkejut dan melihat ke bawah ke kehampaan tertentu. Menariknya, orang di dunia bawah itu selalu terdengar sepanjang waktu, tetapi sekarang dia kabur dan akan hilang bersama angin. Apa yang dia temui? Apakah kitab suci dan senjata berat yang ditinggalkannya yang tak tertahankan setelah disentuh olehnya? Pengalaman macam apa itu yang tidak ada lagi seperti legenda? Orang gila Wu berpikir bahwa bahkan ingatannya kabur, dan informasi tentang orang itu akan tersebar dari hatinya. Dia tahu apa artinya ini. Orang itu sedang sekarat. Selain itu, jika tidak ada kecelakaan, orang itu akan diam selamanya, dan semua jejak akan terhapus. Dia telah mendengar legenda ini. Bagaimanapun, orang gila Wu telah mengalami waktu yang sangat lama dan telah terpapar pada sejarah rahasia yang tak terkatakan. Chu Feng, apakah itu kamu? Setan itu mengangkat kepalanya, dan dagunya yang putih sedikit ke atas. Dia tampak sedikit keras kepala. Dia selalu sangat percaya diri. Di tahun-tahun awalnya, dia dikenal sebagai yang pertama di langit berbintang, ditambah dengan penampilannya yang tiada taraf, dia dapat dikatakan tiada taraf di mata dunia. Namun sekarang, dia khawatir dan tidak bisa tenang. Dia mengulurkan jari-jarinya yang putih dan ramping dan menyentuh kehampaan. Apa yang dia lihat berbeda dari yang lain. Dia bisa melihat roh seperti Chu Feng. Dia melihat partikel-partikel bercahaya berkibar seperti cahaya lilin, potongan-potongan besar dari mereka terbang ke atas dan keluar. Di antara roh-roh itu, dia sepertinya melihat wajah Chu Feng, yang terdiri dari partikel-partikel roh, pergi dan memulai jalan yang tidak bisa kembali. Tiga kaisar bersatu, dan roh bersinar di masa lalu dan masa kini. Iblis itu dengan cepat berbisik dan meregangkan tubuhnya. Lengan akar teratai melintasi kehampaan, dan kakinya menginjak jalur yang aneh. Dia sepertinya sedang melakukan pengorbanan kuno, atau mencetak, dan melatih keterampilan rahasia yang telah lama hilang. Aneh dan aneh. Kombinasi mantra dan tarian pengorbanannya membuat ruang bergetar hebat, membuat pecahan waktu terbang liar, dan beresonansi dengan waktu dan ruang. Tampaknya menarik sesuatu. Pengorbanan kaisar. Pada saat ini, Kaisar Bulu terkejut dan tergerak. Dia menduga bahwa dia salah. Wanita itu tahu tarian pengorbanan yang hilang ini. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia ingin memanggil kaisar sungguhan? Di mata iblis, apa yang mereka lihat berbeda dari orang biasa. Itu adalah pemandangan yang kabur. Roh, itu seperti bunga dandelion yang bercahaya. Ia layu, melayang, dan menghilang di malam hari. Dia ingin berkomunikasi. Tubuh Chu Feng lemah, bahkan sebagian hancur, dan mulai berubah menjadi cahaya, lilin, dan partikel. Dia menjadi semakin halus. Seluruh orang itu tampak tidak nyata, hanya sosok yang kabur. Tubuh dan jiwanya berdenyut. Bagaimana bisa begitu? Aku baru saja melihat sebagian dari pemandangan itu dan hendak menghilang. Dia tidak mau. Banyak keinginan yang belum terpenuhi. Ada terlalu banyak orang yang menunggu untuk bertemu lagi dan bertemu. Mereka ingin menemukan reinkarnasi mereka, tetapi sekarang dia harus mati terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya kulihat? Gambar yang kabur itu muncul di ujung jalan Serbuk Sari. Ada seorang pria kuat, meskipun sangat kabur, tetapi jelas manusia. Itu adalah makhluk yang memengaruhi semua ini. Chu Feng mencoba mengingat bahwa dia ingin mati. Di ujung jalan Serbuk Sari, makhluk itu tampaknya sudah mati, tergeletak di jalan dan tergeletak di sana. Rambut panjang menutupi wajahnya, berlumuran darah. Chu Feng berbicara omong kosong, dan dia memikirkan gambar-gambar ini. Makhluk ini tidak dimaksudkan untuk menyakitinya, tetapi terlalu kuat. Keberadaannya sendiri memengaruhi keberlanjutan dan stabilitas seluruh jalur evolusi Serbuk Sari. Apakah itu dia, yang ada di mulut 9? Ketika tidak ada kekosongan total di hatinya dan kenangan lama yang tersisa, Chu Feng tiba-tiba memikirkan. Ini, apakah sumber jalan Serbuk Sari, makhluk paling kuat, orang yang sama dengan yang disebutkan oleh Jiu Dawei? Kalau tidak, mengapa ada esensi yang sama? Jika dia mendekat sedikit, ingatannya akan hilang, bahkan dagingnya. Namun, waktunya tidak tepat dan tahunnya tidak konsisten. Mereka bukanlah makhluk seusia. Mungkin, ada cara untuk menemukan dan cara untuk pergi. Karena orang itu tidak termasuk dalam sejarah kuno, itu mungkin benar-benar orang yang sama. Apakah aku mendekati kebenaran? Aku menghilang. Aku akan menuju ke arahnya. Chu Feng merasa bahwa dia sedang sekarat dan hancur. Tubuhnya seperti asap dan kabut. Dia mendekati parit alami di depannya.
Ini bukan jalan kembali. Namun, dia juga memiliki ilusi, seperti upacara, bahwa dia akan kembali. Untuk sesaat, dia mendengar beberapa suara. Itu adalah suara pengorbanan leluhur kita. Apakah itu semacam panggilan? Dia akan bingung, akan mati, dan akan segera hancur. Namun, pada saat ini, tampaknya ada cahaya yang menyilaukan, dan dia memiliki beberapa wawasan. Kematian bukanlah tujuan akhir. Apakah ini awalnya? Dia tampaknya melihat kuda emas, mendengar teriakan untuk membunuh Zentian, dan pergi berperang setelah mati. Untuk sementara waktu, dia sedikit bingung. Kemana dia akan pergi? Suara pengorbanan leluhur datang dari tempat yang tidak diketahui. Meskipun sangat jauh, bahkan jika itu terputus atau berlanjut, itu memberi orang rasa keagungan dan kehancuran. Apakah itu panggilan prasejarah? Tidak, mungkin itu lebih kuno. Saya tidak tahu era mana itu milik. Itu adalah doa leluhur kita dan tangisan tragis dari ratusan juta makhluk. Secara bertahap, dia mendengar teriakan untuk membunuh Zentian, dan dia mendekati dunia. Di depannya, tampaknya pria kuat yang tak terhitung jumlahnya sedang bertarung, dan dia bahkan bisa merasakan angin kencang membelah langit dan bumi, bersiul lewat. Di dekatnya, perang besar sedang berlangsung. Chu Feng ingin menyaksikan dan berpartisipasi, tetapi matanya tidak dapat menangkap makhluk-makhluk itu, tetapi suara pembunuhan di telinganya menjadi semakin intens. Dalam keadaan linglung, ada api perang di mana-mana, dan ki pedang memecahkan semua lingkaran. Chu Feng merasa bahwa dia berada di medan perang yang paling ganas dan mengerikan, tetapi mengapa dia tidak bisa melihat pemandangan apapun? Dia benar-benar curiga bahwa itu tidak jauh, di sini, di langit dan di bumi, makhluk abadi sejati seperti awan, dewa seperti hujan, darah menodai langit, dan pembunuhan itu sangat tragis. Tubuhnya gemetar dan tidak dapat ditahan. Dia ingin berjuang untuk leluhurnya, karena dia benar-benar mendengar doa dan panggilan. Itu sangat mendesak dan situasinya sangat kritis. Namun, dia tidak dapat melihatnya. Dia mencoba membuka mata emasnya, tetapi tidak ada gunanya. Di pupil emas yang akan bubar, hanya darah yang mengalir keluar dan tidak ada yang bisa dilihat. Suara pertempuran dan doa jelas di sekelilingnya. Suara-suara itu menjadi semakin jelas. Dia tampak berdiri di medan perang yang agung, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Ada apa? Dia bertanya-tanya apakah tubuhnya akan bubar, jadi dia tidak tahu apa-apa dan berhalusinasi. Chu Feng sangat cemas dan khawatir. Dia ingin menerobos ke dunia yang kabur. Mengapa dia tidak berbaur? Ada apa denganku? Dalam kesabarannya, dia tiba-tiba teringat bahwa jiwanya berubah menjadi hujan, dan bahkan tubuhnya pun kabur dan hampir menghilang. Aku akan mati, jadi aku belum benar-benar memasuki dunia, baru saja mendengarnya. Untuk sesaat, dia seperti air dingin yang mengalir di kepalanya. Dia akan mati. Beberapa ingatan muncul, tetapi beberapa kabur dan tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Siapa aku dan kemana aku akan pergi? Chu Feng menenangkan dirinya. Kemudian, dia akhirnya memikirkan kembali banyak hal. Dia berevolusi, memulai jalan serbuk sari, dan kemudian menyaksikan makhluk-makhluk di akhir. Kemudian ingatannya kabur, dan bahkan tubuhnya hampir runtuh. Dia mendekati kebenaran terakhir. Chu Feng menundukkan kepalanya dan menatap tangan dan tubuhnya. Seperti yang diduga, semuanya menjadi semakin kabur, seperti asap dan kabut. Di tepian pembubaran terakhir, partikel cahaya terus naik. Aku sekarat, aku akan bertarung di dunia lain. Dengan suara keras, dia jatuh, tubuhnya tidak dapat menahannya, jatuh ke tanah, tubuhnya redup, dan partikel yang tak terhitung jumlahnya menguap. Chu Feng tidak sadarkan diri dan mengalami kebingungan yang tak berujung. Dia mendapati dirinya mengambang. Tepatnya, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuhnya. Apakah ini keadaan rohnya? Seperti di jalan serbuk sari, dia melihat roh-roh itu, seperti lilin yang tak terhitung jumlahnya bergoyang, seperti bunga dandelion yang terbang dalam kegelapan. Apakah dia juga menjadi bentuk ini? Dia melihat ke belakang, dan dagingnya jatuh di sana. Dalam waktu singkat, dagingnya akan membusuk sepenuhnya, dan beberapa tulang terlihat. Apakah aku benar-benar mati? Namun, dia masih gagal untuk berintegrasi ke dunia setelah kematian. Ketika dia mendengar teriakan pembunuhan, dia masih tidak melihat leluhur yang berjuang atau musuh. Segera, Chu Feng menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia mengubah sepotong besar partikel, yaitu roh, yang membungkus sebuah pot batu.
Apakah itu mencegahnya menyebar sepenuhnya? Sekarang, dia berada dalam kondisi spiritual, tetapi dia masih dalam bentuk manusia. Siapa aku? Aku Chu Feng. Aku ingin mengingat semuanya. Aku ingin menemukan kebenaran dari jalan Serbuk Sari. Aku ingin pergi ke ujung sana. Namun, dia tetap dalam kondisi khusus ini dan tidak dapat mundur untuk hidup. Dia juga tidak dapat maju ke dunia setelah kematian. Oleh karena itu, ketika dia melihat ke belakang, dia dapat melihat tubuhnya membusuk dan kabur. Ketika dia melihat ke depan, hanya ada suara dan tidak ada pemandangan. Ini adalah kemajuan dan kemunduran yang sebenarnya. Namun, ketika seberkas cahaya yang mengerikan meledak, itu menghancurkan segalanya dan benar-benar mengubah situasinya yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Di depannya, tampak seperti selembar kertas kisi jendela telah robek. Dia melihat cahaya, pemandangan, dan kebenaran. Itulah akhir dari jalan Serbuk Sari. Namun, itu terlalu menyilaukan, dan tidak ada jumlah cahaya. Dia tidak tahan dengan kondisi, roh, dan tidak bisa melihatnya secara langsung. Dalam sorotan cahaya yang mengerikan itu, darah memercik keluar, menyebabkan seluruh dunia, bahkan waktu menjadi bernanah, dan semuanya berakhir. Dia baru saja melihat sudut pemandangan, dan semua yang ada di dunia akan berakhir lagi. Kemudian Chu Feng menemukan bahwa waktu dan ruang tidak stabil, hancur, langit runtuh dan mati total. Polen Rot, di mana masalahnya terlalu serius, adalah titik awal dari sumber bencana. Ada masalah besar, sehingga menyebabkan semua jenis perubahan tiba-tiba. Bahkan dengan guci batu di sekitarnya, dia menemukan bahwa dia mengalami perubahan yang mengerikan. Bahkan partikel cahaya redup dan terkompresi. Apakah dia akan mati sepenuhnya? Dia ingin memasuki dunia setelah kematian. Namun, setelah orang mati, apakah jalan Serbuk Sari benar-benar membentuk dunia yang istimewa? Segera, dia menjadi setetes darah, merah sedih, disertai dengan guci batu, siapakah aku dan apa yang sedang aku alami? Atau apa yang sedang dia saksikan? Berdengung. Tiba-tiba, ada kejutan dramatis, yang bergema dan bergetar di zaman kuno dan modern dan di masa depan. Langit dan dunia yang mati, baik di dunia maupun di luar dunia, memadat. Chu Feng menemukan bahwa dia dan guci batu itu bergetar. Kemudian, dia melihat dunia yang tak terhitung jumlahnya. Waktu dan ruang tidak lagi hancur. Hanya ada satu darah makhluk hidup, yang berubah menjadi titik-titik kristal satu demi satu, mengalir melalui waktu dan ruang. Bahkan, darah makhluk itu mengalir ke ujung jalan Serbuk Sari untuk menghentikan penyebaran sumber bencana. Ada masalah besar dengan jalan Serbuk Sari. Ada percikan darah nyata di asal. Ini sama sekali bukan fenomena yang baik. Sekarang, makhluk lain memancarkan cahaya darah, yang menstabilkan semua ini dan menghentikan penyebaran malapetaka di ujung jalan Serbuk Sari. Kabur, Chu Feng sepertinya melihat seseorang, jauh, sangat redup, tidak dapat melihat wajah aslinya. Dia memiliki kilasan inspirasi di dalam hatinya. Itu adalah, yang ada di mulut 9, gunung pertama pernah membelah cahaya pedang, dan darah saat ini konsisten dengan bau cahaya pedang. Chu Feng yakin, darah pria itu pernah mengalir melewati zaman. Kemudian, saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, itu menghalangi bencana di ujung jalan Serbuk Sari, sehingga tidak melonjak keluar. Pada saat ini, Chu Feng dan ingatannya banyak pulih dan memikirkan banyak hal, tidak heran makhluk di ujung jalan akan membuat ingatanku menghilang, dan daging tidak akan meninggalkan jejak. Keberadaan seri ini tidak terbayangkan. Hati Chu Feng melonjak. Apakah dia menyaksikan sejarah? Makhluk di ujung jalan Serbuk Sari dan yang ada di mulut 9 jalan memang merupakan kekuatan tertinggi pada level yang sama, tetapi makhluk jalan Serbuk Sari mengalami kecelakaan dan mungkin mati. Aku adalah setetes darah, mengambang di waktu dan ruang abadi ini, secara tidak langsung berpartisipasi dan menjadi saksi. Apakah itu terkait dengan mereka? Chu Feng bertanya-tanya apa artinya baginya untuk memasuki keadaan ini ketika dia mendengar doa seperti semacam upacara. Apakah dia ada hubungannya dengan kekuatan tertinggi? Tidak, dia yakin bahwa dia hanya melihat dan menyaksikan sudut kebenaran, bukan mereka. Darahku berbeda dari mereka dan tidak ada hubungannya dengan mereka. Chu Feng berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian dia melihat ke guci batu di sampingnya. Dia adalah darah dan melekat padanya. Itu adalah guci batu yang membawanya untuk menyaksikan semua ini. Jalan Serbuk Sari terlalu berbahaya. Ada banyak sekali kejadian teroris dan kecelakaan di ujungnya,
yang satu dari 9 cara dan satu mulut tampaknya secara tidak sadar menghalangi semua ini dalam proses kultivasinya sendiri. Bahkan ketika ingatan Chu Feng pulih, kilatan cahaya melintas. Apa yang samar-samar dia pahami, bagaimana keadaannya dan di mana. Dia tampaknya memiliki beberapa tebakan yang belum matang, dia sudah pergi, tetapi dunia ini sepertinya ada hubungannya dengan dia. Chu Feng menjadi semakin curiga. Tebakan dalam hatinya tadi mungkin benar. Tetapi dia tidak ingin menebak. Ini melibatkan terlalu banyak hal, dan tidak aman di sini. Dia khawatir tentang apa yang akan disentuh oleh ide itu. Sayangnya, dia bukanlah orangnya. Kalau tidak, dorong dia secara horizontal sekarang dan pergilah ke ujung jalan Serbuk Sari untuk melihatnya dengan jelas dan terang. Berdengung, semua darah yang mengalir melalui ruang dan waktu bersinar terang, dan kemudian transpirasi, pergi dan menghilang. Bukan tanpa perubahan apapun, itu telah membawa dampak yang besar. Energi kehancuran dan kehancuran besar dari jalur Serbuk Sari telah hilang, dan dunia kembali stabil. Chu Feng menemukan bahwa dia kembali dari setetes darah, berubah menjadi roh, menjadi partikel yang indah, membentuk bentuk manusia dan membungkus pot batu. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa dia semakin menjauh dari daging, dan roh memasuki ruang yang aneh. Apakah itu dunia setelah kematian? Teriakan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di telingaku dan bergema di seluruh dunia. Ledakan, pada guncangan terakhir, Chu Feng benar-benar kehilangan indranya terhadap tubuh yang kabur, dan dia memasuki dunia baru. Namun, jalannya agak panjang. Ketika dia masuk lebih dalam, pertempuran telah berhenti, dan semua teriakan pembunuhan yang memekakkan telinga sudah jauh. Sunyi, dingin, dan sunyi. Tidak ada suara. Terlalu tiba-tiba, perubahan seperti ini sangat tiba-tiba dan cepat. Orang-orang tidak tahu harus berbuat apa. Baru saja mereka masih berteriak untuk membunuh Chong Qiao. Ketika Chu Feng benar-benar memasuki dunia, semua suara menghilang. Dia melihat pemandangan itu. Langit berwarna merah, seperti awan terbakar yang tak berujung, dan matahari terbenam terakhir tetap ada. Apa yang kulihat di depanku seperti gambar yang membeku. Sangat sunyi, bahkan tidak ada suara. Di bumi, ada gambar akhir masa depan. Apakah ini medan perang besar yang tersisa oleh sejarah? Suara pembunuhan awal dan doa para leluhur kita telah lama berdebu, terkumpul, dan sepenuhnya hilang. Segala macam senjata dan tulang berkarat ada di mana-mana di bumi. Dia terlambat, sudah berakhir. Dalam perasaannya, sepertinya itu hanya sesaat, tetapi di sini sudah ada lautan perubahan. Saya tidak tahu berapa kali naik dan turun. Banyak kereta perang rusak dan api hantu menyala. Satu demi satu bendera besar jatuh ke tanah, berlumuran darah kotor, dan kadang-kadang mengangkat sudut, yang dipenuhi debu. Berapa tingkat tubuh kering? Apakah ada makhluk tingkat Daewo? Mayat ada di mana-mana. Apakah ada makhluk abadi, Raja Peri, atau bahkan Kaisar di Peri? Langit sudah mati, seolah-olah sudah layu sepenuhnya. Tidak ada vitalitas di langit dan bumi. Semuanya sudah hancur. Tidak ada yang bisa mati. Keberadaan yang tinggi di atas sudah runtuh dan jatuh. Gelap dan sunyi selamanya. Chu Feng mendongak dan melihat ke kedalaman medan perang. Dia melihat pemandangan di ujung jalan Serbuk Sari itu lagi. Kali ini, ingatannya tidak runtuh. Dia ingat sebuah gambar. Di sana, seseorang, makhluk itu berdarah. Dia mencoba untuk melihatnya. Bahkan dalam keadaan partikel dan roh, dia terpengaruh. Dia tidak bisa berhenti mundur. Bahkan guci batu itu meraung dan beresonansi dengannya. Di ujung jalan, lihatlah kebenarannya. Makhluk-makhluk di sana berambut panjang dan selendang, menutupi wajah mereka, dan leher mereka seputih salju dan cantik. Mereka jatuh ke tanah. Namun, dapat dinilai bahwa itu adalah seorang wanita. Terlebih lagi, wanita itu tampak sangat cantik. Astaga, Chu Feng tidak punya cara untuk menghadapinya. Dia hanya bisa meliriknya dengan tergesa-gesa sehingga rohnya akan runtuh lagi. Semua partikel cahaya menempel pada toples batu. Dia bukan lagi manusia, lalu dia jatuh ke tanah. Keheningan kembali terjadi. Mengenai ujung jalan Serbuk Sari, ada juga potongan-potongan besar partikel yang naik ke atas sana, seperti kunang-kunang yang terbang, dan seperti kelopak bunga yang bersinar berkibar, berkilauan dan indah. Mereka menutupi tubuh wanita itu. Mengenai lebih banyak kebenaran, kita tidak dapat melihatnya dari awal hingga akhir. Selain itu, di sekitar Chu Feng, di medan perang yang mati ini, ada gerakan, tidak lagi mati.
Di tanah medan perang, bahkan di debu, sejumlah besar titik cahaya mengambang, yang sangat kristal, seperti bintang-bintang di malam hari dan batu-batu permata di tirai hitam. Chu Feng berbulu dan sedikit menyeramkan. Karena, untuk sesaat, dia melihat terlalu banyak orang datang dari jauh, semuanya kuat. Itu bukan ilusi, itu bukan ilusi, itu di kejauhan, itu dekat dengan cepat, dan beberapa orang bahkan datang tiba-tiba di depan kita. Dia terkejut dan segera mengerti apa itu. Partikel cahaya melayang ke atas, jika bunga dewa layu. Dan jatuh, mereka semua memuntahkan cahaya fajar, sangat indah, mengguncang medan perang yang gelap, dan tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia. Apakah mereka semua roh? Chu Feng melihat terlalu banyak orang kuat, diduga sebagai roh. Sekelompok orang, mengenakan pakaian kuno dan sederhana, sulit untuk menebak berapa usia mereka. Mereka mungkin leluhur jutaan tahun yang lalu atau ratusan juta tahun yang lalu. Mereka seperti jiwa yang mati dan boneka mayat. Mereka berjalan melewatinya, mengembara menuju ujung jalan Serbuk Sari, untuk pergi jauh, ke tempat wanita itu jatuh dalam genangan darah. Di depan wanita itu, ada parit alam, di mana sejumlah besar leluhur jatuh diam-diam dan menghilang, bahkan tidak ada percikan. Apakah itu partikel Serbuk Sari? Apakah mereka semua pahlawan tahun ini? Apa yang kamu lakukan, mengat ke api? Kamu tahu kamu akan mati. Sejumlah besar titik cahaya muncul, sangat cantik dan indah. Chu Feng memandangi partikel cahaya di seluruh langit, bergoyang dalam kegelapan, satu demi satu, menuju parit alam. Mereka menjadi leluhur dan orang kuno. Mereka berjalan kaki, pakaian mereka compang camping, tanpa ekspresi apapun, dan tubuh mereka kurus kering. Mereka tidak berhenti. Apakah mereka ingin mengisi parit alam hitam? Semangat Chu Feng gemetar. Dalam keadaan ini, meskipun dia tidak memiliki mata, dia merasakan panas di matanya, seperti darah dan air mata. Dia tidak bisa tidak mengikuti masa lalu. Tiba-tiba, beberapa tetua khusus berhenti, melihat kembali ke Chu Feng, seolah-olah berlari melintasi waktu dan ruang, dan melihat asal-usulnya yang sebenarnya. Kamu berbeda dari kami. Sebaiknya kamu kembali. Seorang lelaki tua membuka mulutnya dan dalam kondisi yang buruk. Kau masih memiliki kesadaran, bisakah kau melihat segalanya tentangku? Chu Feng terkejut. Kami adalah pecundang, tetapi kami tidak ingin menyerahkan panas yang terbuang terakhir. Roh masih mendidih hingga bencana besar di ujung jalan kota. Seorang lelaki tua lainnya membuka mulutnya, rambutnya setipis rumput layu tidak berkilau. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak terkejut? Mereka sekarang spiritual, mereka seharusnya bodoh dan bingung, tetapi sekarang mereka dapat melihat ke belakang dan melihat akarnya yang sebenarnya. Seberapa kuat orang-orang tua yang kurus kering ini? Jangan menyimpang, jalan Serbuk Sari, jalan terkuat, intinya adalah mengandalkan diri sendiri. Seorang lelaki tua mengingatkannya bahwa matanya redup, dan rambutnya yang putih dengan darah menempel di wajah tuanya. Chu Feng terkejut, sambil bersimpati dengan mereka, dia dengan cepat meminta nasihat dan berkata, apakah jalanku menyimpang? Jalan sejati kita terbuka dan menyentuh, Tibet, dalam tubuh kita, mengaktifkan, keabadian, dalam tubuh kita, dan adalah diri kita sendiri. Orang tua dengan mata redup itu berbicara lagi dan berkata, hanya karena polusi antara langit dan bumi terlalu parah dan erosi musuh terlalu serius, kita harus menggunakan katalis dan memperkenalkan Serbuk Sari untuk menghancurkan jalan seperti itu. Tapi jangan menaruh kereta di depan kuda. Jangan percaya tahayul tentang Serbuk Sari dan buah-buahan yang berbeda. Ini hanyalah proses dan cara kita menuju ke tingkat tertinggi. Jika tidak ada polusi, kita dapat mengaktifkan keabadian kita sendiri. Kita mengambil jalan terkuat. Chu Feng terkejut. Tanpa diduga, dia mendengar ajaran seperti itu, yang membuatnya terkejut. Ini pasti orang bijak dari jalan Serbuk Sari, Sulau bahkan berpartisipasi dalam perluasan jalan. Mereka kurus kering, penyanyang, dan menyedihkan, tetapi mereka adalah orang-orang kuat yang tak terbayangkan. Jangan menyerah pada Serbuk Sari. Bagaimanapun, itu membawa harapan setelah dunia menjadi kotor. Kami hanya mengingatkan Anda untuk tidak terlalu bergantung padanya. Jangan tersesat, Anda dapat menggunakan Serbuk Sari. Orang tua lainnya memperingatkan, ketika mereka berhenti sebentar, mereka harus pindah ke graben alami hitam. Chu Feng segera mengikuti. Ada terlalu banyak kata untuk diucapkan dan ditanyakan kepada mereka. Kembali,
Seorang lelaki tua minum sedikit. Tetua, saya masih ingin bertanya, kata Chu Feng cepat. Seorang lelaki tua lainnya membuka mulutnya dengan sedih dan berkata, apakah Anda pikir kita tidak ingin berbicara lebih banyak? Berapa kali Anda dan saya hidup terpisah? Kita telah membayar harga yang tak ada habisnya untuk membuka mulut kita seperti ini. Berapa banyak orang yang dapat berbicara dan berkomunikasi di banyak era? Tidak seorang pun dapat mengubah arah sejarah, jika tidak dunia akan runtuh dan tidak akan ada yang ada. Tiba-tiba, seorang lelaki tua memperhatikan toples batunya. Artefak ini memiliki kemampuan mengaburkan diri. Ia menghilang sejenak di bawah tatapan beberapa tetua yang tak tertandingi dan kuat. Sekarang ia ditemukan. Wadah pengorbanan ini masih ada di sana. Ia telah lama hilang di zaman kita. Ia pernah membawa cahaya dan harapan kita. Saat itu, ia membawa benih dan serbuk sari. Apakah ia masih berguna sekarang? Selama miliaran tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak era telah berlalu. Ia mungkin memiliki kekuatan psikis, atau ia sendiri memiliki asal-usul yang hebat. Ia selalu memiliki kekuatan psikis, tetapi kita kehilangan, dan tidak menganalisisnya di awal. Seorang lelaki tua kecewa, kehilangan, sakit hati, dan tampak sangat rumit. Biarkan kami di sini saja. Jangan terima dirimu sendiri. Kembalilah. Mari kita bekerja sama untuk mengantarmu pergi. Beberapa orang tua yang istimewa ingin bertarung. Mereka tidak ragu untuk menanggung sebab dan akibat yang tak terbatas dan mengganggu zaman kuno dan modern. Jelas, mereka ingin mempertahankan Chu Feng. Tiba-tiba, seorang pria terbangun dan berkata, kamu tidak bodoh di sini. Kesadaranmu masih ada di sana. Ia memiliki alasannya sendiri. Kamu tidak membutuhkan bantuan kami. Bagus, 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 kamu adalah keturunan kami, membuktikan bahwa jalan kami belum sepenuhnya rusak, darah kami belum sepenuhnya hancur, dan masih ada orang-orang. Tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Aku harap kamu bisa melewatinya dan melangkah lebih jauh saat kamu kembali. Cepat pergi, kembalilah. Desak beberapa orang tua, tubuh mereka kurus kering, rambut mereka seperti rumput liar yang layu, dan wajah tua mereka sangat kurus kering. Ketika mereka melihat Chu Feng, mereka memiliki harapan dan kelemahan, dan beberapa lebih menyedihkan dan tragis. Mereka juga sedang dalam perjalanan dan ditakdirkan untuk tidak pernah kembali. Selamat tinggal, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Chu Feng juga melihat beberapa hal dari mata mereka yang redup, dengan kerinduan, keputusasaan, dan kontradiksi. Bukankah ini optimis tentang masa depan? Penuh kesedihan, apa yang mereka lihat, keputusasaan, dan mengapa mereka begitu tertekan. Chu Feng waspada, jika tidak ada harapan di masa depan, apakah dia ingin mengalaminya sendiri? Meskipun dia mengerti bahwa dia telah melintasi banyak waktu yang tidak diketahui dan dipisahkan oleh banyak era, dan beberapa orang tua tidak dapat berbicara lebih banyak, Chu Feng masih ingin berbicara. Beberapa tetua, apakah Anda punya saran sebelum Anda pergi? Saya tidak punya saran. Faktanya, semua metode serupa, jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama, dan alam tertinggi juga sama, hanya gelar yang berbeda. Bagi makhluk yang datang ke ladang itu, mereka benar dalam cara mereka pergi. Mungkin pada akhirnya, mereka akan menemukan bahwa semuanya begitu deja vu, seolah-olah baru kemarin. Seorang lelaki tua berbisik, matanya redup, melambaikan tangannya dan hendak melanjutkan perjalanan. Tetua, apakah Anda tidak optimis dengan masa depan saya? Chu Feng sangat sensitif. Dia selalu merasa kecewa di mata mereka dan sangat tertekan. Jika Anda melihat harapan dalam dirinya, seharusnya lebih dari itu. Tanpa menyombongkan diri, kami benar-benar kuat, tetapi kami mati dan menjadi roh. Dan Anda, bagus, tetapi jika Anda hanya mengikuti langkah kami, itu tidak cukup. Seorang lelaki tua berkata sangat berubah-ubah. Ini sama saja dengan menceritakan banyak masalah. Seberapa kuat mereka? Mereka mungkin adalah orang-orang yang lewat di jalan serbuk sari. Beberapa orang tua pasti telah menekan untuk jangka waktu tertentu. Mereka termasuk makhluk tak terkalahkan di suatu era. Namun, mereka tetap saja mati, yang cukup untuk menggambarkan keseriusan masalah ini. Mereka menganggap bakat Chu Feng bagus. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar memuji atau memberinya keyakinan bahwa dia mungkin bisa mencapai mereka di masa depan. Namun, ini tidak cukup. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan darah menempel di wajahnya yang keriput.
Dia sepertinya melihat bahwa dia memiliki pertanyaan dan berkata, kamu hanya roh. Jika daging datang ke sini dan dapat merasakan kita, mungkin akan ada begitu banyak secercah harapan di masa depan. Daging datang ke sini, hati Chu Feng dingin dan menyadari apa, tetapi itu sangat sulit. Sekarang, tubuhnya akan tersebar, mungkin telah membusuk dan menghilang. Secara alami, dia tidak bisa sampai di sini bersamanya. Selain itu, bukankah ini dunia setelah kematian? Daging bisa datang, roh berasal dari daging. Jika daging dapat menyeberang ke sini, itu akan lebih penuh harapan. Seorang lelaki tua berbicara. Chu Feng sedikit terganggu. Dia pikir dia tidak pernah berhenti menjelajahi tubuh yang nyata. Dia selalu menganggapnya sangat penting. Sekarang dia tidak membuat kesalahan besar. Beberapa buku kuno mencatat bahwa jiwa melintasi beberapa batasan dan meninggalkan tubuh. Mereka sangat dihormati. Mereka mengatakan bahwa tubuh adalah tubuh dan tempat persinggahan, yang dapat berubah kapan saja. Sekarang tampaknya ada masalah besar. Tidak mungkin bagi beberapa orang tua untuk tidak memiliki tujuan apapun. Karena sudah waktunya, itu masalah besar. Roh yang lahir dari daging sendiri secara alami perlu dipelihara oleh diri sendiri. Jika digunakan sebagai tempat persinggahan dan wisma tamu, saya pikir saya dapat meninggalkan tubuh sesuka hati, menyerah dan berubah. Mungkin tidak ada masalah besar dalam jangka pendek. Namun, jika Anda mencapai tingkat tertentu dan melihatnya dari sudut pandang yang terpisah, mungkin itu adalah cacat yang paling serius. Roh lahir dari daging. Chu Feng terlalu banyak berpikir. Bahkan, dia mengira ada roh di dalam daging, berakar di sana, dan apa yang disebut akar, itu masih ada, yang dapat memelihara roh. Tubuh adalah akar jiwa, bahkan pada tingkat tertinggi, itu mungkin berdampak. Chu Feng bertanya ragu-ragu. Beberapa orang tua menatapnya dan tidak berbicara. Akhirnya, mereka mulai berjalan lagi. Semua orang berpakaian compang camping. Mereka pergi jauh dan tidak akan pernah kembali. Jalan itu, tidak ada jalan kembali. Orang-orang bersimpati dan merasa kasihan. Mereka akan mati, tetapi itu memenuhi parit alam dan ditakdirkan untuk tidak kembali. Pathfinder Jalan Serbuk Sari berakhir seperti ini. Chu Feng memandang mereka dari kejauhan dan menyaksikan mereka melakukan perjalanan untuk mendekati graben alam gelap yang tak terduga. Partikel roh yang tak terhitung jumlahnya menari, berubah menjadi bentuk manusia, dan menjadi leluhur dari satu tim demi satu. Mereka semua berpakaian compang camping, yang membuat orang merasakan kesulitan, kehancuran, dan ketidakberdayaan dari perjuangan dan perjuangan mereka. Bahkan, di dalam tim, ada banyak anak-anak yang sangat muda, semuanya mengenakan pakaian compang camping dan wajah kotor, tetapi mata mereka begitu murni. Ling, anak tahun itu, seorang anak muda yang berbakat, sebenarnya mengikuti di jalan dan melemparkan dirinya ke dalam graben alam hitam. Chu Feng terdiam dan terdiam, memperhatikan apa yang akan terjadi. Kebanyakan orang, kebanyakan roh, setelah memasuki parit alam, menjadi partikel lagi, dan kemudian diam-diam larut dan menghilang. Mereka bahkan tidak bisa membuat cipratan. Semuanya sangat mengerikan, hanya ada beberapa orang tua yang istimewa. Mereka membuat banyak suara. Chu Feng tidak memiliki mata dalam keadaan ini, tetapi dia masih bisa melihat semuanya. Makhluk-makhluk merangkak keluar dari graben alam hitam. Karena beberapa orang tua terlalu kuat, suaranya sangat menakjubkan, dan memicu gelombang hitam di sana, mencoba mengalahkan graben alam dan menyeberangi masa lalu. Apakah makhluk itu manusia? Dia terkejut. Dia bergerak terlalu cepat dan bisa disebut kekuatan tertinggi. Dia menelan waktu dan menggigit tatanan jalan. Wajahnya pucat, seperti hantu. Dia tidak bisa melihat matahari sepanjang tahun. Dia terjerat dengan seorang lelaki tua, dipeluk dan digigit. Lelaki tua itu berlumuran darah dan tiba-tiba membakar dirinya sendiri, menerangi seluruh graben alam. Area gelap itu transparan, dan partikel yang tak terhitung jumlahnya menyebar darinya dan membaptis seluruh dunia. Bang! Sebagian besar tubuh makhluk itu berubah menjadi abu-abu dan jatuh ke kedalaman graben alam. Tetapi lelaki tua itu sendiri telah menjadi partikel roh, selamanya diam. Dalam proses ini, cahaya lelaki tua itu membawa partikel spiritual yang tak terhitung jumlahnya ke atas dan ke bawah, bergetar, dan kemudian berdampak pada seluruh dunia. Bahkan Chu Feng tenggelam di sini. Apa ini? Chu Feng terkejut. Dia melihat perbedaannya.
Semua partikel roh di sekitarnya diterangi oleh sinar cahaya. Sebelumnya, dia mengira bahwa semua partikel spiritual di jalan serbuk sari itu kristal dan murni, tetapi sekarang dia menemukan bahwa ada urat-urat yang mengerikan. Ini terkikis. Dia mengira bahwa hanya tubuh manusia yang terkikis, dan bahkan cahaya jiwa pun tercemar. Sekarang dia melihat bahwa seluruh jalan serbuk sari telah terkikis. Ada tanda yang mengerikan pada setiap partikel. Ini membuat Chu Feng kedinginan. Tidak heran jalan ini dianggap memiliki masalah besar. Bagaimana kita bisa melewati jalan seperti itu? Bahkan jalan yang disebut nyata telah lama terkikis. Tetapi sekarang beberapa perubahan baik sedang terjadi. Orang tua itu membakar dan menerangi seluruh dunia jalan serbuk sari. Dia membaptis dan memurnikan semua partikel spiritual. Dengan kecemerlangannya sendiri, dan kemudian menurun dan meredup, hingga menjadi bara api. Tanda-tanda spiritual dan urat-urat khusus di sekitar Chu Feng dibaptis dan dibersihkan. Partikel-partikel roh itu benar-benar transparan dan tanpa noda. Ketika Anda melihat dengan saksama, tidak ada noda dan menghapus tanda pola. Seorang lelaki tua lainnya bergerak dan memasuki graben alami. Benar saja, seekor makhluk memanjat keluar lagi dan menguncinya. Kali ini, Chu Feng melihatnya dengan jelas. Lelaki tua itu terlalu kuat. Dia benar-benar menenun semua jenis rantai avenue ke dalam pakaian, mengenakan pecahan avenue yang tak terhitung jumlahnya, mandi dengan cincin dewa, dan melintasi masa lalu dengan sungai waktu yang panjang di bawah kakinya. Di sekelilingnya, ada dunia yang luas, alam semesta yang menua satu demi satu, dengan pola Tao yang tak berujung dan energi waktu yang kaya. Dia mengarungi sungai waktu yang panjang. Bahkan jika langit membusuk dan membusuk, dia tidak akan terluka. Namun, setelah makhluk-makhluk dalam potongan itu memanjat keluar hari itu, mereka masih menyebabkan kerusakan serius padanya. Makhluk itu memiliki daging dan darah, bukan tubuh biasa, dan wajahnya cukup pucat. Itu seperti mayat hantu yang merangkak keluar dari kuburan tua di mana tidak ada sinar matahari sepanjang tahun. Darah hitam mengalir dari sudut mulutnya. Tindakannya terlalu cepat. Menyeberangi sungai waktu, itu segera membuat bahu kanan lelaki tua itu menghilang. Bahu lelaki tua itu, darah roh mengalir deras, partikel-partikel roh berhamburan. Membaptis dunia. Akhirnya, lelaki tua itu membunuh makhluk itu. Namun, dia juga berubah menjadi cahaya, memengaruhi seluruh dunia serbuk sari, dan mencapai pemurnian yang paling suci, sementara dia diam selamanya. Selain itu, cahayanya yang mekar membuka jalan dan menyebar ke kedalaman graben alami. 3 orang tua yang tersisa berjalan dengan kecepatan tinggi, menginjak partikel cahaya dan bergegas ke tepi seberang. Beberapa orang bertarung di sepanjang jalan, jatuh, dan akhirnya berubah menjadi cahaya, memurnikan serbuk sari, dan menghilang selamanya. Yang lain berhasil. Bang! Seorang lelaki tua melangkah di sisi lain dan tidak punya pilihan selain membakar roh secara langsung. Apa yang dia lakukan? Chu Feng tidak memiliki mata, tetapi dia masih merasa pupil matanya menyusut dan hatinya bergetar. Apakah lelaki tua itu ingin membakar wanita itu? Itulah akar dari jalan serbuk sari. Ada masalah paling serius di bagian akhir. Dia ingin memurnikan wanita itu. Api spiritual yang tak terukur membakar, membuat langit, bumi, dan kekosongan menghilang dan kembali menjadi kekosongan. Chu Feng tidak dapat melihat dengan jelas, karena dia hampir berubah menjadi setetes darah dan menempel pada toples batu lagi. Ini mengerikan. Seluruh jalan serbuk sari memiliki masalah yang fatal. Bahkan sumbernya tercemar. Bagaimana para pendatang baru bisa pergi? Haruskah kita membuka jalan lain dan menginjakan kaki di jalan agung lainnya? Betapa sulitnya membuka jalan, menciptakan metode, dan keluar dari jalan yang sama sekali berbeda. Tubuh Chu Feng dingin. Sampai sekarang, apakah semua evolusinya salah? Ada masalah besar di bidang yang paling mutakhir. Bisakah dia melanjutkan? Namun, tidak realistis untuk menginjakkan kaki di jalan lain. Tiba-tiba, dia memikirkan kata-kata lelaki tua itu. Ujung jalan dan bidang terakhir hampir sama. Jalan yang berbeda mengarah ke tujuan yang sama, dan medan tertinggi saling terkait. Bahkan, lelaki tua itu mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Begitu dia datang ke medan itu, dia mungkin merasa deja vu, seperti kemarin. Tidak perlu memaksakan jalan yang berbeda. Cukup rujuk dan pelajari makna yang sebenarnya. Beberapa jalan kuno telah meninggalkan sisa-sisa, dan kejar serta verifikasi esensinya. Semuanya tenang,
Tetapi Chu Feng dalam suasana hati yang sulit. Beberapa orang tua meninggal dan tidak akan pernah bisa muncul lagi. Meskipun dia tahu bahwa mereka hanyalah roh, dan tubuh yang sebenarnya telah meninggal lebih awal, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Dia selalu merasa bahwa kehancuran roh itu berkali-kali lebih serius daripada kematian tubuh fisik. Roh-roh itu tersebar, yang berarti keheningan abadi yang nyata. Tidak peduli berapa kali telah berlalu, mereka tidak dapat dibangkitkan dan tidak dapat dilihat lagi. Bahkan, Chu Feng melihat bahwa jalan yang diambil oleh beberapa orang tua sekarang berbeda. Jejak kaki di sepanjang jalan menghilang, celah-celah kekosongan dihaluskan, dan semua jejak terhapus. Di medan perang yang sunyi, ada prasasti batu di sekeliling mereka, yang mencatat kehidupan mereka. Namun, sekarang prasasti batu itu sudah lapuk, seperti debu yang runtuh. Di antara relik bawah tanah dari banyak era yang lalu, ada juga buku emas induk yang ditinggalkan oleh mereka. Kitab suci rahasia warisan juga berubah menjadi bubuk dan berserakan dalam suara klik. Di dekat Graben alami, tanah yang disentuh oleh beberapa tetua dan kekosongan Graben alami dengan cepat hancur dan menghilang. Chu Feng membuat Ling Ling menggigil. Apakah ini akhir dari Ling Ni? Di dunia yang dulunya milik mereka, tidak ada yang tersisa. Pada awalnya, orang kuat yang tak tertandingi dari waktu yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk yang benar-benar tak terkalahkan di era itu tidak pernah meninggalkan jejak di dunia. Beberapa orang tampaknya tidak pernah muncul. Pada masa itu, beberapa pendiri jalan Serbuk Sari meninggal dengan sangat tragis sehingga mereka terhalang di hati orang-orang. Yang mengerikan adalah bahwa Chu Feng tidak tahu asal-usul dan dasar makhluk di balik Graben alami. Semuanya adalah misteri. Apakah itu terkait dengan pengorbanan? Namun, dia selalu merasa bahwa level yang terlibat terlalu tinggi. Jika Anda hanya seorang pendeta, tidakkah Anda akan membiarkan seluruh jalan Serbuk Sari mengalami kecelakaan? Wanita itu jatuh sampai akhir. Tunggu aku bertarung. Chu Feng melihat ke tempat di mana beberapa orang tua menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, saya akan mengambil sebab dan akibat ini. Bagaimana mungkin mantan pengembang jalan, pendiri jalan Serbuk Sari yang sebenarnya, mati sia-sia, dan bahkan jejaknya pun terhapus dengan kejam. Dengan ledakan, ada ledakan guntur di langit dan bumi, tetapi dia mendongak dan tidak melihat apa-apa. Tampaknya sesuatu benar-benar terjadi padanya. Roh Chu Feng mengembun menjadi bentuk manusia, dan matanya juga berbentuk. Matanya dingin dan menatap langit. Bahkan jika semuanya jatuh padanya dan membiarkannya menanggungnya sendiri, apa yang bisa dia lakukan? Dia telah mengalami apa yang seharusnya dia alami. Dia sudah tidak takut pada apapun. Bukankah masalah besar adalah kematian? Hiduplah, jadilah kuat, dan dorong musuh-musuh dunia. Tubuh Chu Feng bersinar, dan sinar partikel roh yang mekar sangat menyilaukan. Ledakan. Tiba-tiba, 3 kelompok api itu terbakar dengan hebat, yang membuat langit bergemuruh dan bergetar, termasuk Graben alami. Kemudian Chu Feng melihat 3 orang, duduk di bawah sinar cahaya langit, berlari melalui sungai waktu yang panjang. Siapa? Segera, hampir dalam sekejap, dia memikirkan siapa mereka, sang legendaris. 3 kaisar surgawi. Sinar langit itu merobek zaman kuno dan modern, memecah sungai waktu yang panjang, dan membuat Graben alami bergemuruh dan bergetar hebat. Bagaimana situasinya? Di antara 3 pilar cahaya, 3 sosok samar duduk di sekitarnya. Meskipun mereka diam, mereka tampaknya meruntuhkan langit abadi. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak terkejut dengan pemandangan ini? Dia hanya punya firasat bahwa itu adalah 3 kaisar surgawi. Karena dia telah melihat keabadian yang jatuh dan menghubungi jalan. Dia merasakan sumber yang sama pada ketiga pria kuat itu, dan mereka adalah sumber dan memiliki bau yang sama. Namun, ketiga kaisar itu seperti duduk tinggi di surga ke-9, dengan energi yang kuat dan teror yang tak terbatas, yang jauh lebih dari keabadian sejati yang jatuh. Saya tidak tahu berapa banyak orde besarnya. Itu terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, dia juga melihat kelainan itu. Meskipun salah satu dari mereka memancarkan energi teroris yang tak terbatas, dia juga terjerat dengan sejumlah besar ki mati, yang menyebar melalui cahaya ilahi. Dia sepertinya mati. Di atas kepala pria itu, ada jam besar yang tergantung. Itu tidak asing. Dia pemilik Raja Anjing. Terlalu jauh untuk memastikannya. Itu tidak benar. Pria lainnya terdiam, seperti fosil. Di depannya ada peti mati tembaga.
Tubuhnya seperti kayu mati, seperti kehilangan vitalitas atau duduk dekat. Dia tidak tahu dalam kondisi apa dia berada. Chu Feng merasa bahwa pria ini luar biasa. Jika dia sehat, dia seharusnya kuat, bahkan sampai pada tingkat yang tidak dapat dipahami. Apa status orang ini? Chu Feng merasa bahwa ini seharusnya kaisar surga yang akhirnya menunjukkan bayangan kelahirannya dari perunggu ketika dia bertarung di sungai jiwa. Dia ingin melihat dengan jelas, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ada kabut di wajah pria itu, yang selalu diselimuti dan tidak dapat diintip. Raja tidak melihat raja, kaisar tidak melihat kaisar. Dalam kondisi ini, Chu Feng masih tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Itu tidak begitu menyenangkan tetapi lebih seperti mengejek diri sendiri. Bagaimanapun, dia masih terlalu jauh dari level itu. Ada wanita lain, yang hanya bisa melihat gaun putih, sangat halus, jauh, lahir dari dunia, tetapi jika dia merasa dengan hati-hati, dia memiliki rasa penindasan yang luar biasa. Dia memerintah seluruh dunia. Wanita ini benar-benar tidak bisa menebak. Ada dunia yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Mereka semua berputar di sekelilingnya. Beberapa dunia busuk dan membusuk, tetapi dia masih bersih. Namun, meskipun dia duduk di sana, rohnya yang sebenarnya tampaknya pergi. Apakah dia akan memasuki praktik meditasi, atau apakah dia dalam keadaan khusus? Chu Feng yakin bahwa meskipun dia belum pernah melihat wajah aslinya seperti sekarang, dia pasti telah melihat wanita itu di ruang khusus di area terlarang Tuhan tertinggi. Ada tubuh kosong yang tersisa setelah transformasi kaisar wanita. Ketiga kaisar surgawi tampaknya telah berhubungan. Tetapi mereka terlalu samar, dan beberapa orang mungkin telah meninggal untuk waktu yang lama. Mengapa mereka muncul pada saat yang sama? Apa yang ingin Anda lakukan? Saat berikutnya, Chu Feng terkejut. Dia mendengar suara yang sangat samar, sangat akrab dan sangat jauh. Siapa itu? Tiga kaisar bersatu, dan roh bersinar di masa lalu dan masa kini. Dia benar-benar mendengar kata-kata seperti itu. Seseorang memanggil ketiga kaisar untuk mewujudkan kekuatan besar mereka. Bagaimana mungkin? Siapa yang bisa memanggil ketiga kaisar surgawi seperti ini? Faktanya, beberapa orang lebih terkejut daripada Chu Feng. Di dua medan perang, semua orang melihat tarian pengorbanan iblis dan mendengar mantra misteriusnya. Kemudian, orang-orang melihat sinar cahaya melalui langit, seolah-olah beberapa penjara telah dibuka, dan tiga sosok kabur muncul dan terpantul di langit. Tiga kaisar, ya Tuhan, siapa yang kulihat? Apakah aku tidak buta? Pada saat ini, belum lagi yang lain, bahkan peri sejati yang jatuh pun terkejut dan gemetar. Warisan mereka berasal dari tiga kaisar surgawi, yang secara alami dipahami. Ketika ketiga sosok samar ini muncul, mereka tahu siapa mereka pada awalnya. Para peneliti tua yang hadir juga terkejut. Orang-orang melihat iblis itu dan berpikir bahwa wanita ini luar biasa. Metode rahasia macam apa yang dia gunakan? Mengapa dia bisa berkomunikasi dengan tiga kaisar surgawi? Bahkan Kaisar Yu telah bekerja keras. Bagaimana mungkin tiga kaisar surgawi akan muncul? Orang gila Wu berbulu. Itu tidak realistis. Beberapa dari ketiga orang itu bahkan meninggal. Bagaimana mereka bisa bersinar bersama? Di tempat kejadian, semua orang seperti patung tanah liat dan ukiran kayu. Sampai akhir, seseorang berbisik, berteriak dengan keras dan sangat antusias. Apakah mereka benar-benar kembali? Kakak tertua saya harus menjadi pria dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia tidak berani menjadi gila. Lao Gu berbicara tentang saudaranya untuk pertama kalinya dan memberikan komentar buruk. Di Yinzu, di dalam peti mati yang menghalangi pintu, seseorang yang terbaring di dalam peti mati hampir saja melakukan tindakan hitam dan hampir harus pergi ke dua medan perang untuk mencari masalah. Dewa, abadi, kau memanggil tiga kaisar surgawi. Long Dayu berteriak aneh. Melihat iblis itu, dia merasa semakin akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Ketiga kaisar itu duduk tinggi dan samar-samar. Namun, proyeksi mereka, pecahan jalan yang ditinggalkan oleh mereka mengembun, samar-samar membuka jalan. Apa yang ingin kau pimpin? His, seseorang menghisap AC. Secara khusus, ekspresi di wajah abadi yang jatuh adalah yang paling rumit. Sekarang mereka yakin bahwa wanita bernama iblis itu telah mendapatkan biografi rahasia dari tiga kaisar. Apakah dia satu-satunya murid kaisar wanita? Atau penafsiran simultan dari tiga kaisar,
dan bahkan generasi-generasi yang paling penting. Seseorang berbicara, kalau tidak, mungkinkah demikian? Tidak seorang pun dapat memanggil 3 kaisar surgawi seperti ini. Kecuali kita sangat dekat dengan mereka dan mendapatkan semacam mantra rahasia yang jauh melampaui hukum yang ditinggalkan oleh 3 kaisar. Tarian pengorbanan, dapatkah Anda memanggil 3 kaisar surgawi pada saat kritis? Pada saat ini, iblis menunjukkannya tanpa syarat. Biasanya, itu harus menjadi cara rahasia untuk melindungi hidupnya. Sekarang, dia mencoba menyelamatkan seseorang, iya, tidak mungkin bagi 3 kaisar surgawi untuk muncul. Jejak dan fragmen jalan merekalah yang mengembun dan bersinar bersama dan memanggil mereka melalui pengorbanan dan tarian. Orang gila Wu terbangun. Tidak diragukan lagi bahwa iblis itu menyelamatkan Chu Feng dan ingin membawanya kembali. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Chu Feng, tetapi merasa bahwa dia memudar, menghilang dari ingatannya, dan harus dihapus sepenuhnya. Meskipun iblis Tianzong tidak ada tandingannya dan pernah memiliki reputasi sebagai yang pertama di langit berbintang, tidak ada cara lain selain melakukan tarian pengorbanan tanpa ragu-ragu. Apakah itu kamu, iblis? Di mana kamu? Di dunia setelah kematian, Chu Feng dalam keadaan spiritual akhirnya tahu siapa pemilik suara yang dikenalnya itu. Bagaimana dia bisa lupa bahwa itu adalah iblis? Kemudian dia melihat jalan kembali, dunia tempat daging berada. Dia berjalan selangkah demi selangkah dan ingin kembali. Terima kasih, iblis. Meskipun dia tahu bahwa dia seharusnya bisa kembali sendiri, ketika suara iblis itu datang, dia merasa bahwa dia telah menyelamatkannya, yang masih membuatnya tergerak dan menghangatkan hatinya. Pada saat yang sama, dia terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa iblis itu tidak mati. Dia tersesat di jurang, yang membuatnya merasa tidak nyaman dan sakit, tetapi sekarang dia muncul. Chu Feng ingin melihat iblis itu untuk pertama kalinya. 3 kaisar memancarkan kecemerlangan ilahi, bahkan jika hanya jejak yang tersisa yang dipadatkan dan napas dilepaskan, tetapi mereka juga mekar dengan kekuatan yang luar biasa dan membuka jalan. Bahkan pada saat ini, Chu Feng samar-samar melihat pemandangan samar dari 2 medan perang melalui 3 kaisar di langit. Benar-benar ada iblis di sana. Pada saat yang sama, dia juga samar-samar melihat orang gila Wu dan tampaknya mengunci iblis itu. Apakah ini akan berhasil? Orang gila, apa yang ingin kamu lakukan? Di belakang iblis itu, lelaki tua bergigi kuning itu berteriak, dan napas energinya melonjak. Pada saat yang sama, iblis itu juga melangkah maju dan berjalan tanpa rasa takut. Adegan ini juga terlihat ketika Chu Feng benar-benar melangkah keluar dari dunia setelah kematian. Chu Feng melihat wujudnya yang tidak dikenal di kejauhan, yang belum sepenuhnya bubar. Orang gila Wu, jika kau berani menggerakkan iblis, aku pasti akan meledakkanmu. Aku tidak tahu apakah 2 medan perang itu dapat menunjukkan situasinya di sini. Chu Feng menyatakan perang pada saat pertama. Kemudian dia keluar sepenuhnya dan kembali ke dunianya sendiri. Iblis itu muncul, tetapi ada masalah. Orang gila Wu ingin menyerangnya. Sekarang aku harus melangkah lebih jauh, lebih kuat, merosot lagi, dan kemudian pergi ke 2 medan perang. Chu Feng merasa bahwa dia harus bekerja keras untuk merosot di sini. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia mengabaikannya dan harus berevolusi lagi dalam waktu singkat. Orang-orang perlu memaksakan diri. Aku ingin pergi ke ujung jalan Serbuk Sari dalam keadaan fisik, seperti yang dikatakan beberapa orang tua yang memperluas jalan, jadi masih ada harapan. Aku akan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Chu Feng memiliki keyakinan yang kuat. Meskipun rohnya belum kembali ke daging, ia memiliki rencana yang luar biasa. Pertama-tama, tetapkan tujuan kecil untuk diri Anda sendiri, dimulai dengan melawan orang gila bela diri.